6.000 masuk lah. Dan kalau kita lihat akumulasinya, berlangsungnya potensial. Cuman yang gue pengen tanya juga ini bro, kan apakah ya dari thought prosesnya Konglo ini dan dari sejarahnya perusahaan-perusahaan yang berhasil masuk ke MSCI, apakah mereka ngejarnya itu pas? Atau mereka lewatin atas? Gila, pertanyaan lu makin lama makin tajam. Ini aku udah ngerasa kayak lagi dieksekusi gitu. Kan bertanya bro, kan gue BU butuh uang, pengen cari cuan. Ini tergantung dari konglonya lagi. Kalau kita perhatiin Pak Pepe selalu ngejar batas bawah threshold. Kalau kita lihat dari gayanya Pak Salim, ngejarnya atas. Gayanya Pak Franky, ngejarnya atas. Jadi gengnya Sinarmas, kalian perhatiin aja tuh. Contoh XL hari ini naik 12% bro. DSSA di angka 40-an ribu dia udah masuk. Dia masuknya di berapa? 75.000 bro. BRMS MSCI berapa? 599. Masuknya di 900 ya, 900 ribu. Nah ini bumi bro. Masuknya di 290. Apakah bakal 400, 500? Masalahnya cuma satu kan, sellernya Cendong sekarang ini si IC. Iya. Itu 6%. Sisa 6% bro. Turun terus. Ini sebenarnya, ya ini kan yang bikin menarik kan. Aku setujunya tuh bukan dengan cara Pak Pepe. Dengan caranya Salim sama Pak Franky. Anyway, lu bakal dapat benefitnya. Jauh lebih gede. Inflow-nya jauh lebih gede. Kalau kamu punya 5 emiten, kamu masukin MSCI, kamu harus maintain liquidity-nya lo. Harganya lo kamu harus maintain. Tapi kalau contoh dari 5 emiten ini lu pangkas deh, 1 aja. Tapi float cap-nya jauh tinggi. Inflow-nya bisa sama. Contoh DSSA dapat 12 triliun dari MSCI dan FTSE. Belum dari ETF lain. Lebih dari itu. Nah, pertanyaan gue adalah, mungkin setiap konglo punya ini berbeda ya. Punya tujuan berbeda. Nah bisa jadi Pak Pepe, perhatiin aja bro. TPIA, BRPT, Kowin, Petro, itu sibuk banget saat ini corporate action, akuisisi, invest sana, invest sini, long, kemudian repo, apa segala macam. Nah Pak Pepe itu mungkin punya jaringan bisnis yang cukup besar dan semua tuh saling sinergi bro. Kayak cuan bakal garap PTRO, kemudian PTRO, BRPT dengan TPIA bakal gimana. Nah itu semua saling sinergi. Makanya mungkin dia punya kayak kepentingan masukin semua, jadi batas minimum aja. Tapi kalau aku jadi konglo sendiri, aku nggak mau batas minimum. Nah, cuman ini ada satu. Tadi lu sempat cerita ada tantangan nggak? Bagiku tahun depan tuh tantangannya tuh bukan MSCI lagi, MSCI real. Dari awal kita podcast sampai saat ini udah 1 tahun ini tuh udah jadi fakta bahwa ada. Ini fenomena ini ada. Tantangannya adalah kita takut kalau konglo-konglo lain yang masuk ke MSCI hanya untuk dump kemudian tanpa fundamental keluar. Iya. Itu tantangannya. Si MSCI bakal kapok juga. Kapok. Kayak gitu. Takutnya nanti makin macam-macam tuh. Kayak contoh nih.